Pesugihan adalah jalur gaib yang dilakukan oleh seseorang ketika ekonomi melilit kehidupannya. Demi memenuhi kebutuhan ekonominya itu, ia nekat mengikuti ritual pesugihan. Gunung Galunggung yang dikenal memiliki pemandangan kawah yang indah, ternyata di baliknya menyimpan cerita misteri. 1998 adalah tahun yang kelam bagi sebagian etnis Tionghoa di ibu kota. Rumah-rumah dihancurkan, harta benda dijarah, sehingga membuat mereka terusir dari rumahnya sendiri. Sebut saja Pak Purnomo, seorang warga Chinese ini terdampak akan kerusuhan tersebut. Ia jatuh bangkrut sehingga harus transmigrasi pindah ke Tasikmalaya, tepatnya di kaki Gunung Galunggung. Dan dari sinilah awal mula ia melakukan ritual perjanjian dengan siluman tikus putih demi mengembalikan kejayaannya. Ia tega menumbalkan anaknya sendiri demi mendapatkan kekayaan tersebut. Lalu, bagaimana kisah lengkapnya? Simak videonya sampai selesai biar tidak gagal paham. Namun memang, malam itu, hembusan angin menerpa tubuh Purnomo yang rasanya begitu berbeda. Ada angin yang terasa hawanya panas di tubuh Purnomo. Ada pula angin yang menerpa perbawanya dingin sampai tubuh menggigil. Si Purnomo malam itu kayak orang meriang, menggigil panas dingin akibat terkena hembusan angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua baraya KMS dimanapun kalian berada. Kisah kali ini diceritakan oleh salah satu baraya KMS, narasumber kita dari daerah Ciamis yang bernama Kang Odang. Kang Odang beberapa waktu lalu sempat datang silaturahmi ke tempat Akang, di mana beliau memang ada keperluan dan ingin berbagi cerita tentang pengalamannya dulu. Pengalaman di tahun 90-an bersama dengan majikannya pernah mengantar sang majikan melakukan ritual pesugihan di Gunung Galunggung, Tasikmalaya. Kang Odang di tahun 90-an pada waktu itu, dia yang asli warga Ciamis merantau ke daerah Jakarta. Di Jakarta ini, Kang Odang bekerja menjadi seorang pelayan toko di sebuah grosir sembako milik pasangan suami istri warga keturunan Tionghoa yang bernama Purnomo dan Cileni. Purnomo dan Cileni saat itu sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Siska dan Jonathan. Keluarga Cileni terkenal begitu baik kepada para tetangga, pelanggan, bahkan kepada semua karyawan. Membuat Odang begitu betah bekerja di majikannya. Dulu Cileni dan Purnomo begitu menyukai tempat yang sepi, jauh dari keramaian kota, sampai akhirnya Purnomo dan Cileni membeli sepetak tanah di kampung tempat tinggalnya Odang dan dibangunkan sebuah rumah kecil bergaya seperti villa di daerah pegunungan. Tentunya rumah itu selama ditinggal oleh pemiliknya
diurus oleh istri dan anak-anaknya Odang. Seperti yang sudah kita semua ketahui, di tahun 98 terjadi kerusuhan tepat di bulan Mei, yang jadi sasaran utamanya pada saat itu bukan hanya pemerintah, akan tetapi warga-warga Tionghoa menjadi sasaran penjarahan, pelecehan, dan sejenisnya, termasuk usaha milik Cileni dan Purnomo. Untungnya, ketika kejadian tragedi Mei 98, Purnomo, Cileni beserta dengan Siska dan Jonathan itu sedang berada di Ciamis, liburan di villa di kampungnya si Kang Odang. Ketika terjadi tragedi 98 saat itu, Odang masih di Jakarta, masih bekerja di toko sembako milik majikannya. Apa daya, Odang beserta dengan kawan-kawannya sesama karyawan berusaha melindungi toko majikan mereka yang begitu baik. Namun apa daya, gerombolan massa yang begitu membludak membuat Odang hanya bisa pasrah menyaksikan ruko sembako milik sang majikan dirusak, dihancurkan, dan dijarah oleh para perusuh. Melihat hal itu, Odang dan kawan-kawannya pun memutuskan pulang kampung. Terlebih lagi Odang ingin melaporkan kondisi yang terjadi di Jakarta kepada kedua majikannya. Tentunya Leni dan Purnomo pun sudah mengetahui, karena di daerah Ciamis kota pun termasuk ke daerah Tasikmalaya, hal sama pun terjadi juga. Untungnya di kampung tempat tinggalnya Cileni, di kampungnya si Kang Odang, Leni dan Purnomo ini orangnya baik ke penduduk setempat, jadi dilindungi. Sempat ada yang mencari-cari orang yang tak dikenal, itu langsung disembunyikan oleh warga kampung setempat. Begitu baik warga kampung kepada keluarganya Purnomo. Maka ketika Odang sampai di Ciamis, begitu tiba di rumah, yang dia tanyakan kepada anak istrinya tak lain adalah majikannya. "Neng, gimana Pak Purnomo sama Bu Leni?" "Alhamdulillah Kang, sebenarnya beberapa waktu lalu itu ada yang nyari-nyari Pak Purnomo. Orang tak dikenal, entah orang mana Kang. Tapi kita semua warga di sini melindungi Pak Purnomo dan Bu Leni. Kita sembunyikan, kita ungsikan." "Alhamdulillah. Lantas rumahnya bagaimana Neng?" "Alhamdulillah Kang, gak ada yang tahu orang luar mah kalau itu miliknya Pak Purnomo. Semua selamat, semua aman Kang." "Syukurlah Neng. Tapi di Jakarta Neng, di Jakarta ruko, gudang, semua harta milik Pak Purnomo habis dijarah, habis dirusak. Akang dan kawan-kawan tak bisa menyelamatkan harta benda milik Pak Purnomo." "Di mana sekarang Pak Purnomo Neng?" "Ada Kang, ada di rumahnya. Akang ke sana saja. Di sana pun ada 3 orang warga yang setiap hari bergiliran menjaga keamanan Pak Purnomo." Tuh, orang mah gimana kelakuan. Walaupun mereka warga keturunan, tapi baik dan berbaur dengan orang pribumi pada waktu dulu ya. Itu dilindungi sama kita, sama orang-orang kita. Mendengar hal itu, Odang pun merasa lega. Kalau memang keamanan majikannya tetap terjaga. Maka sore harinya selepas Odang beristirahat,
Odang pun bergegas menuju ke rumah Pila milik majikannya. Setibanya di sana, Odang yang langsung bertemu dengan Purnomo dan Cileni beserta kedua anak mereka langsung dibeluk oleh Pak Purnomo. "Syukur Dang, syukur kamu bisa pulang. Bagaimana keadaan kamu sama karyawan lain?" Lah, saking baiknya nih orang, yang ditanyakan sama Odang bukan harta, bukan toko sembakonya, tapi keselamatan Odang dan karyawan lainnya. "Alhamdulillah Pak, semua baik-baik saja. Cuma kami gak bisa menjaga amanah Bapak." "Amanah? Amanah apa Dang? Cerita saja di dalam, cerita di dalam," ajak Purnomo. Dirangkul si Odang ini, dibawa masuk ke dalam rumah. Lalu Cileni, Jonathan, dan Siska pun ikut duduk di ruang tamu, mendengarkan cerita Odang tentang situasi yang terjadi di Jakarta waktu itu. Odang pun menceritakan semuanya. Ketika Odang dengan para karyawan sedang melayani konsumen yang datang, dikagetkan oleh kerusuhan, membludaknya warga yang entah datang dari mana, langsung menjarah menggeruduk ruko milik Purnomo. Dia jelaskan begitu detail. Bahkan gudang pun hancur. Semua barang dagangan dijarah oleh mereka, yang warga sekitar pun tak kenal siapa gerombolan orang-orang itu. "Maaf Pak, maaf. Saya dan kawan-kawan gak bisa menyelamatkan harta benda Bapak." "Tak apa Dang, tak apa-apa. Harta itu kan titipan. Mungkin nanti juga ada gantinya ke depan. Tak apa-apalah. Yang penting kamu sama karyawan lain selamat Dang. Bapak sudah ikhlas, karena memang kerusuhan ini pasti membawa dampak yang begitu merugikan bagi Bapak dan warga keturunan lain. Bapak sedikit bersyukur. Bapak begitu bersyukur bangun rumah di tempat ini. Warga sini begitu baik." Odang pun hanya mengangguk saja. Nah, semenjak saat itu pun, karena situasi yang belum stabil, Purnomo, Leni, dan kedua anaknya belum berani balik lagi ke Jakarta. Mereka berdua memilih menetap di Ciamis di kampungnya Kang Odang. Mereka hidup mengandalkan uang tabungan yang memang selalu disimpan dalam bentuk cash, selalu dibawa apabila keluar kota. Ditambah lagi, di Ciamis itu dia punya sawah dan kebun yang memang dikelola oleh keluarganya Odang. Jadi walau kerusuhan Mei yang dampaknya begitu menakutkan bagi saudara-saudara kita warga keturunan, itu tak terlalu berdampak pada kehidupannya Pak Purnomo. Pak Purnomo pun memilih menjadi warga di kampung itu. Surat-surat segala macam diurus oleh Odang dan keluarga lainnya. Nah, semenjak menetap di kampung, bukan berarti Pak Purnomo tak ada keinginan balik ke Jakarta. Namun masih ada rasa takut dalam hati. Satu saat, sekitar 1 tahun pasca kerusuhan Mei 98, Odang yang memang setiap malam sering datang sekedar nongkrong, ngopi, dan cerita di rumah Pak Purnomo, yang walau sudah bukan majikannya, tapi tetap Odang hormati. Waktu itu Odang datang berkunjung di malam hari bersama seorang lelaki setengah baya yang bernama Mang Sukanta. Ketika datang ke rumahnya Purnomo, waktu itu Purnomo dan istrinya Cileni lagi duduk santai di depan rumah mereka. Melihat Odang yang datang, Purnomo berdiri lantas memanggil Odang menggupaikan tangan. "Dang, sini ngopi Dang." "Iya Pak,
Odang dan Mang Sukanta pun langsung masuk ke halaman. Ci, bikinin kopi lah buat si Odang sama siapa itu? Dang, sama siapa kamu kesini? Ini Pak, masih saudara saya, Mang Sukanta. Oh iya. Perasaan baru pertama lihat. Ya malum Pak, mamang saya ini Mang Sukanta. Beliau tinggal di kampung sebelah, bukan warga kampung ini. Oh gitu. Sok Mang, duduk aja duduk, ucap Purnomo. Sukanta pun sambil malu-malu duduk bersama dengan Odang. Tak lama, Leni pun datang membawa kopi dan langsung disuguhkan, lantas pamitan masuk ke dalam. Anak-anak kemana Pak? Udah pada tidur. Sok Dang, minum kopinya Dang. Diminumlah tuh sama Odang. Nah, mereka bertiga pun terlibat obrolan santai membahas berbagai hal. Sampai akhirnya Odang pun memperkenalkan Mang Sukanta. Yang ternyata Mang Sukanta ini bisa dibilang seorang paranormal, praktisi, dukun. Pak, sebenarnya mamang saya ini Mang Sukanta. Dia ini pananyaan Pak. Pananyaan. Pananyaan tuh apa Dang? Apa ya? Pak. Paranormal. Orang pinter. Oh, paranormal. Jadi dukun Dang. Nah, itu Pak, dukun. Cuman kan kalau dukun, waduh, kesannya gimana gitu Pak. Iya. Gak apa-apa. Yang penting kan niatnya baik, bantu orang. Sukanta pun hanya tersenyum dan mengangguk saja. Pak Sukanta ini memang profesinya dukun, dukun. Iya Pak, orang-orang ya bisa bilang saya ini dukun, paranormal. Ya biasa ngobatin orang Pak. Oh gitu, coba cerita Pak. Saya pengen tahu lebih dalam. Seperti apa profesi dukun yang Bapak tekuni itu? Nah di sini seperti api yang dikasih angin, Sukanta dipuji sedikit aja itu, wah, langsung meninggi. Dia pun cerita pengalaman-pengalamannya dari awal berguru sampai berkelana ke beberapa keramat. Dia ceritakan semua. Ngurusin santet lah, orang kena pelet lah, orang kena teluh, segala macam. Namun di ujung Sukanta menceritakan kalau dirinya pernah membantu beberapa orang untuk ikut pesugihan. Mendengar kata pesugihan sebenarnya bukan hal asing bagi Pak Purnomo. Karena rekan-rekan sejawatnya pun dulu itu banyak yang mengikuti hal serupa. Ada yang ke Gunung Kawi lah, ada yang ke Kemukus. Cuman memang rata-rata ke daerah Jawa Tengah sana. Kawan-kawan sejawat dari daerah Jakarta. Kawan-kawannya Pak Purnomo. Oh, pesugihan. Teman-teman saya banyak loh Pak yang ikut kayak gituan. Memang saya lihat kaya raya loh mereka. Ya memang Pak. Yang sering saya bantu pun sama. Yang penting siap saja dengan segala resiko yang nanti akan terjadi akibat mengikuti pesugihan seperti itu. Oh gitu ya. Coba boleh ceritain lagi nggak? Seperti apa sih pesugihan yang sering Mang Sukanta ini tangani? Ucap Purnomo. Wah, di situ Sukanta pun makin berapi-api. Ceritanya begitu semangat. Sampai tak terasa sudah lewat tengah malam. Di ujung pembicaraan tengah malam itu, Sukanta sambil tersenyum berkata kepada Pak Purnomo. Pak Purnomo, nih mah kalau Pak Purnomo tertarik, minat, Bapak tinggal datang saja ke rumah saya. Pasti saya bantu. Karena terus terang saja Pak, saya merasa terharu dengan kebaikan Bapak kepada Odang ponakan saya.
hitung-hitung timbal balik saya lah kepada Bapak. Kalau Bapak berminat, nanti saya bantu sampai tuntas, ucap si Mang Sukanta. Purnomo pun hanya tersenyum mengangguk saja. Lantas Sukanta dan Odang pun pamitan sekitar jam 1 malam dari rumah Pak Purnomo. Selepas Odang dan Mang Sukanta pamitan, Purnomo pun bergegas masuk ke dalam rumah, menuju ke kamar tidur istrinya. Ternyata sang istri belum tertidur, masih duduk menyandar sambil membaca sebuah buku. Loh, si Odang udah pulang, Pak? Udah, barusan pulang sama pamannya. Lantas Purnomo naik ke ranjang, berbaring di samping sang istri. Lalu Leni pun bertanya, ngomong apa sih Pak tadi sama si Odang? Kok kayaknya asik banget, lama banget loh. Itu Bu, si Odang bawa pamannya yang barusan itu mamangnya si Odang, namanya Mang Sukanta. Dia itu paranormal Bu. Paranormal? Dukun Pak? Iya, dia itu dukun. Tadi dia cerita kalau ternyata Mang Sukanta itu sering antar orang yang mau pesugihan. Pesugihan? Kayak teman-teman sejawatnya Bapak. Iya, kayak teman-teman Bapak. Memangnya beneran Pak bisa kaya raya kalau ikut pesugihan? Ya katanya sih bisa. Kan kamu tahu sendiri teman-teman Bapak seperti apa di kota. Usaha mereka kau tahu sendirilah, majunya luar biasa, kaya raya. Ya Bapak sih dari dulu juga disuruh coba ikut sama kawan-kawan Bapak. Bapaknya nggak mau. Sekarang ini Pak, mau dari mana kita? Pulang ke Jakarta mungkin harta kita di sana sudah tak ada. Ngandelin di sini, tahu sendiri Pak. Kita ini pas-pasan kayak orang kere. Bu, tetap harus bersyukurlah Bu. Ya syukur sih syukur Pak. Tapi Pak, terus terang saja, Ibu kangen dengan kehidupan kita sebelum tragedi waktu itu Pak. Ibu pengen hidup senang lagi seperti dulu Pak. Gak mungkin kita seumur-umur tinggal di kampung ini Pak. Bagaimana masa depan si Jonathan, si Siska anak kita? Lantas maksud kamu gimana Len? Pak, cobalah minta bantuan sama si Sukanta. Siapa tahu Bapak bisa bangkit kembali dari keterpurukan. Bisa bangun usaha lagi seperti dulu Pak. Ingat loh Pak, gak ada yang namanya orang Cina miskin seperti kita, ucap Leni waktu itu. Maklumlah namanya perempuan gitu kan, yang biasanya tadinya hidup senang, langsung hidup sederhana malah cenderung agak kekurangan, mana di kampung lagi. Tentunya hawa nafsu akan dunia hal normal, tanpa memandang ras, suku, dan sejenisnya. Nah ini yang terjadi kepada Cileni pada waktu itu. Mendorong suaminya Purnomo untuk minta bantuan Sukanta. Sebenarnya sewaktu tadi cerita dengan Sukanta dan Odang, Purnomo ini ada niatan ke situ. Nah ini malah didorong sama bininya. Ya makin kuatlah keinginan Purnomo untuk mengikuti pesugihan. Maka beberapa hari kemudian Purnomo pun datang ke rumahnya Odang, minta diantar ke rumah Sukanta. Loh, mau ngapain Pak ke rumahnya Mang Sukanta? Itu loh Dang, Bapak mau nanyain perkara yang dulu diceritakan sama pamanmu itu. Oh iya. Ya sudah Pak, nanti sore saja saya antar ke rumahnya Mang Sukanta, ucap Odang. Purnomo pun setuju. Maka sore hari itu
Purnomo dan Odang langsung berangkat ke kampung sebelah ke rumahnya Sukanta. Setibanya di sana, bertemu langsung dengan Sukanta. Purnomo pun menjelaskan maksud tujuannya datang berkaitan dengan perihal cerita beberapa waktu yang silam. Sukanta paham betul apa maksud keinginan Purnomo. Jadi, Bapak mau saya bantu untuk mendapatkan pesugihan? Iyalah, saya mau. Kalau memang Mang Sukanta bisa bantu saya sangat berterima kasih. Tapi sebelum itu, pesugihan apa yang Mang Sukanta bisa berikan ke saya? Banyak, Pak. Banyak. Tergantung mana yang cocok buat Bapak nantinya. Loh, maksudnya bagaimana? Begini, Pak. Sebelum nanti melangkah ke jalur pesugihan, itu ada ritual terlebih dulu yang menjadi penentu pesugihan apa, ke keramat mana Bapak harus menuju. Nanti selepas itu baru saya antar langsung ke lokasi, Pak. Mau ular, mau buta, segala ada lah, Pak. Bisa dibilang saya ini agen pesugihan, Pak. Ucap si Mang Sukanta. Istilahnya seperti itulah. Karena memang udah kayak agen nih Sukanta. Pesugihan apapun ada. Kawin ke jin, siluman ular, segala macam, babi ngepet ada di dia. Buaya putih, buaya belang, sampai bulus pun ada. Bulus jimbung sama bulus keling, segala macam ada di Mang Sukanta. Nah, selepas menjelaskan itu semua, Pak Purnomo pun paham. Oh gitu ya. Lantas ritualnya seperti apa? Begini Pak Purnomo. Ritualnya nanti Pak Purnomo akan saya sucikan terlebih dulu. Tentunya harus ada sesaji dan sejenisnya. Oh, sajen ya. Gak apa-apalah. Kira-kira berapa untuk biaya keperluan itu semua? Gak mahal, Pak. Paling 50.000 pun sudah cukup. Mendengar itu, Purnomo pun setuju. Buat dia uang 50.000 ya bukan apa-apalah. Masih banyak gitu uang tabungan yang memang disimpan oleh sang istri. Diirit-irit duitnya. Maka selepas Purnomo setuju, Sukanta pun langsung menentukan hari. Ya sudah, begini saja Pak. Nanti hari Minggu malam Senin, Bapak balik lagi ke sini sama si Odang. Malam Seninnya kita langsung ritual. Hari Minggu pagi, saya mau beli dulu keperluan untuk sesaji. Baik. Untuk uangnya, nanti saya titipkan ke si Odang. Kalau gitu, saya sama Odang pamit pulang dulu, Mang. Iya, Pak. Silahkan. Purnomo dan Odang pun pulang terlebih dulu kembali ke rumah mereka. Lalu Purnomo menitipkan uang 50.000 kepada Odang, yang langsung saja Odang sendiri pun menyerahkan uang itu kepada Mang Sukanta pamannya. Di hari yang sudah disepakati, Minggu sore sebelum maghrib, Odang sudah datang ke rumah Purnomo, menjemput Purnomo dan sama-sama berangkat ke rumahnya Mang Sukanta. Setibanya di rumah Mang Sukanta, Mang Sukanta berkata kepada Pak Purnomo, Pak Purnomo, nanti jam 8 malam selepas Isya, Bapak saya mandikan. Bapak saya sucikan dulu, barulah nanti ritual akan kita lakukan. Ritualnya di mana, Mang Sukanta? Ya di rumah saya, Pak. Aduh, syukur. Saya kira harus ke hutan. Takut saya. Tenang, Pak. Enggak, ritualnya di rumah kok. Di kamar yang sudah biasa saya gunakan. Melayani para pasien-pasien yang datang ke kediaman saya, Pak. Baik, kalau begitu, saya ikuti saja apa perintah dari Mang Sukanta. Mang Sukanta hanya tersenyum saja. Lantas Sukanta
meminta Odang membantu dirinya untuk menata sesaji di dalam kamar tempat ritual. Selepas itu jam 8 malam, Pak Purnomo dipanggil oleh Sukanta. Sukanta lantas mengikuti Purnomo ke belakang rumah. Karena kamar mandi di perkampungan waktu itu di tahun 99, khususnya di rumahnya Mang Sukanta, itu masih terpisah dari kediaman. Jadi kamar mandi selalu di belakang rumah. Setibanya di sana, ternyata di situ sudah ada gentong air yang terbuat dari tanah liat, tempat penampungan air untuk keperluan mandi dan sejenisnya. Dari pancuran, airnya langsung dari pegunungan. Nah, di situ Mang Sukanta memasukkan beberapa lembar kertas bertuliskan huruf Arab berwarna merah. Kita biasa nyebutnya wapak, isim, dan sejenisnya. Itu semua disaksikan oleh Purnomo dan Odang. Kertas-kertas wapak dimasukkan ke dalam air gentong, dilarutkan. Lalu 2 botol minyak berwarna merah, minyak japaron, itu dikucurkan pula. Lalu ditaburi kembang 7 rupa, dibacakan mantra-mantra terlebih dulu oleh Mang Sukanta. Pak, sekarang Bapak mandi dulu dengan air mantra ini. Lalu, selepas itu, Bapak hanya boleh mengenakan selembar kain ini, Pak, sambil menyodorkan kain kapan sebagai lambang Bapak sudah saya sucikan. Nanti baru Bapak saya ajak ritual, ucap si Mang Sukanta. Pak Purnomo pun mengangguk paham. Lantas ditinggalkan oleh Sukanta dan Odang. Purnomo menanggalkan semua pakaiannya tanpa sehelai benang pun yang menempel, lalu mulai menciduk air, mandi sesuai perintah. Sampai air dalam gentong habis tak tersisa. Selepas mandi, dengan badan yang masih basah kuyup, Purnomo tak boleh mengelap air yang menempel di tubuhnya, hanya diperbolehkan langsung mengenakan kain kapan sebagai penutup badan. Kain kapan pun dibelit seperti sarung. Dengan tubuh basah kuyup berbelit kain kapan, Purnomo keluar dari kamar mandi. Sukanta tersenyum, lantas menuntun Purnomo masuk ke dalam, menuju ke kamar ritual di samping dapur. Kamar yang begitu gelap. Purnomo mengikuti di belakang Sukanta. Lantas duduk bersila, Sukanta langsung membakar kemenyan dan memulai ritual. Terlihat jelas, walaupun agak gelap, sesaji di depan di atas nampan itu berupa buah-buahan, jajanan pasar, umbo rampe, kopi, teh pahit, dan sejenisnya segala macam ada. Hampir setengah jam lamanya, Purnomo mengikuti ritual di belakang Sukanta. Asap kemenyan yang begitu tebal menyeruak, membuat Purnomo hampir terbatuk. Walau di rumah sering sembahyang mengenakan dupa, tapi kalau kemenyan baunya kan tahu sendiri. Kalau dupa kan wangi, banyak aneka bau itu, berbagai jenis. Kalau kemenyan kan cuma satu jenis. Selepas selesai, Sukanta memimpin ritual. Lantas Sukanta berbalik ke arah Purnomo. Pak Pur, Bapak duduk sendiri di sini. Bapak pejamkan mata. Nanti kalau ada sesuatu yang datang, sesuatu yang dirasakan, mau menyeramkan atau sejenisnya pun, Pak Pur, jangan sampai berlari dari kamar ini. Itu hanya bentuk ujian saja, Pak. Karena itu akan menjadi penentu harus kemana Bapak melakukan pesugihan. Purnomo paham. Lantas Sukanta pun pamitan. Sepeninggalannya Sukanta, Purnomo duduk sila di depan sesaji dan kemenyan yang masih terbakar. Dia taburi lagi dengan kemenyan baru. Asap kembali menyeruak.
Purnomo lantas duduk diam memejamkan mata. Walau jantung begitu bergemuruh kencang. Karena beberapa menit selepas Sukanta pergi, hawa dalam kamar ritual sudah mulai terasa begitu berbeda. Awalnya terasa begitu hangat, namun seketika berubah begitu lembab, dingin. Bahkan anehnya, ada hembusan angin di dalam kamar ritual, yang padahal gak ada satupun lubang angin di dinding kamar itu. Dari mana datangnya angin? Tak sampai di situ, aroma kemenyan sirna berganti menjadi bau minyak wangi. Udara lembab, semakin dingin. Hawa terasa begitu berat. Bernapas pun Purnomo begitu kesulitan. Udara di dalam kamar ritual seperti yang membeku. Napas terasa sesak. Lalu, ketika Purnomo dalam kondisi seperti itu, Purnomo mendengar suara langkah-langkah kaki. Langkah kaki banyak orang sambil bergumam layaknya orang lagi ngobrol. Dari balik dinding kamar ritual, yang padahal di seberang dinding kamar ritual itu kebun, gak ada jalanan. Tentunya pikiran Purnomo udah langsung kemana-mana. Orang-orang bergumam dengan menggunakan bahasa Sunda yang tidak dimengerti oleh Purnomo. Lalu gumaman dan kerumunan orang itu berhenti di balik dinding di depan Purnomo. Begitu ramai. Suara cekikikan, suara tawa. Layaknya di sebuah pasar, begitu ramai. Tak sampai di situ saja. Pintu kamar ritual terbuka sendiri. Bulu kuduk Purnomo lantas berdiri, meremang. Dia mulai ketakutan. Suara langkah kaki yang begitu lembut masuk ke dalam lewat pintu di belakang Purnomo. Pintu terbuka dan kembali ditutup terdengar begitu nyata. Lantas Purnomo mendengar suara decitan tikus. Yang seketika, entah jam berapa, mata Purnomo yang terpejam, tapi justru dia mendapat penglihatan. Di depan Purnomo, dari balik kelopak mata Purnomo melihat 2 ekor tikus putih sebesar pergelangan tangan. Maju ke depan, mengitari sesajen. Lalu berbalik menatap ke arah Purnomo dan lantas memakan sajian yang ada di hadapan Purnomo. Nah, ketika 2 ekor tikus ini memakan sesaji, Purnomo hampir lompat ketakutan ketika 2 tikus ini berbicara layaknya manusia dengan suara yang begitu nyata menggunakan bahasa Sunda. Suaranya suara laki-laki. Hanya saja Purnomo ini gak ngerti. Selepas memakan sesaji yang ada di hadapannya, 2 ekor tikus itu lantas berjalan mendekat ke arah Purnomo, mengitari tubuh Purnomo, lalu menghilang begitu saja seolah tak pernah ada di dalam kamar ritual. Dengan menghilangnya 2 ekor tikus putih tadi, langsung terdengar suara adzan subuh. Ternyata sudah cukup lama Purnomo duduk bersila. Lalu pintu terbuka, terdengarlah suara Sukanta membangunkan Purnomo yang langsung mata terbuka menoleh melihat Sukanta tersenyum seperti yang begitu bahagia. Alhamdulillah Pak Pur, sudah ada yang datang kan? Ada Pak. Ya sudah. Nanti cerita saja di ruang tamu. Sekarang Pak Purnomo ikut. Ganti dulu bajunya Pak. Baik Mang, baik. Purnomo lantas ke kamar mandi di belakang rumah, mengenakan kembali pakaiannya dan menggantungkan kain kapan yang dia kenakan ketika ritual.
Di ruang tamu, ternyata si Odang pun ada di situ. Loh, Dang, gak tidur kamu, Dang? Enggak lah, Pak. Mana bisa saya tidur, Pak? Saya khawatir terjadi sesuatu ke Bapak. Makanya saya lebih memilih bergadang. Mendengar kepedulian Odang, Pak Purnomo hanya tersenyum. Lantas, Mang Sukanta pun bertanya, jadi, apa pengalaman Bapak semalam? Purnomo ceritakan. Suara langkah kaki, banyak orang, segala macam dia cerita. Lalu Purnomo menceritakan tentang 2 ekor tikus putih yang datang dan memakan sesaji. Oh, berarti sepertinya Bapak memang harus ke daerah sana. Loh, daerah apa, Mang? Dan siapa 2 ekor tikus putih itu? Kenapa mereka berdua bisa bicara? Pak Purnomo, itu adalah siluman tikus putih dari Galunggung yang mengikuti saya. Anak buah dari Nyai Dewi Ratu Kumalasari. Namanya Sobara dan Sobari. Oh, gitu. Jadi, maksudnya ini bagaimana, Mang Sukanta? Begini, Pak. Karena yang datang si Sobara dan si Sobari, 2 abdi Nyai Ratu Kumalasari, Ratu Siluman Tikus Putih. Berarti Bapak cocoknya ikut pesugihan tikus putih di kaki Gunung Galunggung. Berarti Bapak harus ke sana. Oh, jadi saya ini harus ikut pesugihannya, pesugihan tikus putih. Iya, Pak. Pesugihan tikus putih. Bukan ular putih. Bukan, Pak. Yang datangnya kan tikus. Kalau yang datangnya ular, berarti ke ular. Kalau yang datang kodok, siluman kodok, Pak. Tapi saya nggak ada kalau pesugihan siluman kodok. Oh gitu ya. Jadi, kapan Mang Sukanta mau antar saya ke Galunggung? Malam Senin. Sekarang Senin ya, Pak. Selasa. Rabu berarti, Pak. Rabu pagi. Rabu pagi kita langsung ke Galunggung saja. Nanti Bapak saya antar ke rumahnya Abah Kundang. Beliaulah salah satu juru kunci tempat keramat di bawah kaki Gunung Galunggung. Tempat pesugihan keramat tikus putih, karaton siluman berit, Nyimas Ratu Kumalasari. Tempat asalnya si Sobara si Sobari yang semalam datang makan sesaji. Baik, tapi untuk keperluan di sana, apa yang harus disiapkan? Lalu Sukanta pun menjelaskan apa saja yang nanti harus dibawa untuk ritual ke Galunggung. Yang ternyata syarat-syaratnya itu hampir sama dengan sesaji semalam. 7 jenis buah-buahan, 7 jenis jajanan pasar, rokok, yang tentunya tahulah rokok gudang garam merah, rokok serutu, siong, kopi manis pahit, teh manis, teh pahit, air putih, degan ijo, dan sejenisnya. Sesaji harus begitu komplit dan memang sebaiknya disediakan terlebih dulu sebelum menemui Abah Kundang, si juru kunci karamat siluman berit atau siluman tikus. Purnomo pun setuju dan menyerahkan semuanya kepada Sukanta untuk diatur. Dan nanti di hari yang sudah mereka tentukan, Purnomo beserta Sukanta dan si Odang akan langsung pergi ke Tasikmalaya, ke Gunung Galunggung, ke sebuah perkampungan di daerah Gunung Galunggung, tempat tinggalnya Abah Kundang. Singkat cerita, hari Rabu pagi, Odang, Pak Purnomo, dan Mang Sukanta itu langsung berangkat ke Galunggung. Menggunakan 2 sepeda motor mereka berboncengan, berjalan beriringan. Tentunya ritual pesugihan ini
sudah Purnomo ceritakan kepada istrinya Cileni. Cileni pun setuju dan mendoakan kepada Purnomo agar berhasil dengan restu para dewa yang mereka puja. Perjalanan ke Galunggung memakan waktu sekitar 2 jam lamanya. Tibalah mereka di sebuah pekampungan yang hawanya terasa begitu dingin. Kampung yang begitu sederhana, rumah-rumahnya masih rumah panggung yang memang umum ada di zaman itu. Setibanya di pekampungan itu, Sukanta yang memang sepertinya sering datang ke sana, tanpa penunjuk Allah, langsung saja menuju ke rumah Abah Kundang. Setibanya di rumah Abah Kundang, motor oleh mereka berdua parkirkan. Naik Supra bapak pada saat itu. Begitu turun dari motor, pintu rumah terbuka, keluarlah seorang lelaki tua. Sukanta, alhamdulillah. Peting Abah didatangan si Sobara jeung si Sobari. Cenah mah maneh rek mawa tamu ka dieu. Mawa saha sia Sukanta? Hampura Bah, ini majikannya ponakan saya yang mau melakukan perjanjian dengan Nyai Ratu Kumalasari. Oh, reka siluman berit. Yuk atuh, asup ka jero, ucap Abah Kundang. Masuklah mereka bertiga ke dalam rumah Abah Kundang. Si Odang membawa 2 kresek penuh, isinya sajen semua. Bawa naon eta maneh Jang? Ini Bah, bawa sesaji. Oh, udah disiapin Sukanta? Sudah Bah, semua sudah disiapin. Sukanta, minyak panbo dibawa. Astagfirullah Bah, lupa nggak beli Bah. Untung saja di Abah masih ada. Itu yang paling penting, minyak wangi kesukaannya Nyai Ratu. Sok, sekarang mah istirahat dulu. Sekalian Abah mau cerita ritualnya seperti apa, pesugihan macam apa yang nanti Jang Purnomo lakukan di sana. Purnomo pun mengangguk. Lantas disitulah Abah Kundang menjelaskan tentang ritual yang nanti harus dijalani oleh Purnomo. Yang ternyata Purnomo diharuskan bertapa sambil puasa pati geni, tanpa makan minum selama 3 hari 3 malam di lokasi nanti. Ingat, kalau di lokasi nanti pas tapa, gak boleh nyebutin nama-nama Gusti, nama-nama pangeran, nama-nama Gusti Allah. Wah, tenang Ki, ini Pak Purnomo bukan orang Islam. Oh, bagus. Nah, untuk sesaji, semua sudah siap. Sudah Bah, semua sudah disiapkan, ucap Sukanta. Bagus. Namun harus diingat, selepas nanti didatangi oleh Nyai Ratu Siti Komala atau Nyai Ratu Kumalasari, Jang Purnomo akan langsung melakukan perjanjian. Nyai Ratu Kumalasari akan memberikan harta apapun yang diminta oleh Jang Purnomo tanpa batasan, asal Jang Purnomo menyanggupi berbagai syarat yang nanti harus disediakan sebagai penebus harta kekayaan. Syarat apa Bah? Kalau itu urusannya Nyai Kumalasari dengan yang mau membuat perjanjian. Karena tak semua orang sama. Hanya saja pesugihannya. Ada yang pakai tumbal, ada pula yang tidak. Ada yang kawin, ada yang uang gaib. Itu semua tergantung rejeki masing-masing. Yang jelas, sekali masuk ke jalan ini tak ada jalan kembali.
Harus siap apapun yang nanti diminta oleh Nyai Ratu. Apa Ujang paham? Purnomo terdiam. Walau sudah jauh-jauh hari sepakat dengan sang istri, Purnomo tahu pesugihan itu pasti pakai tumbal. Gak ada yang pakai tumbal. Purnomo ini sudah ngambil pahit duluan. Kalau memang harus menyerahkan tumbal, Purnomo rela menumbalkan anaknya. Anak pertama. Mungkin kalian kaget. Purnomo ini kan orang baik. Kok bisa sih tega? Berniat mau menumbalkan Siska, anak perempuan pertama. Kakaknya si Jonathan. Tapi ternyata memang itu ada cerita tersendiri. Siska itu anak pertama dari Purnomo dan Cileni, bukan buah dari hasil Purnomo. Jadi dulu si Cileni ini pernah selingkuh, hamil, ngelahirin itu si Siska. Makanya kenapa Purnomo itu tega numbalin Siska? Tahu bukan anak kandung gua? Wong ibunya aja si Leni tega. Karena si Leni ini dendam dengan orang yang sudah pernah jadi selingkuhannya. Lah inilah betina. Dia yang salah, dia yang dendam, kan lucu. Tapi sudahlah, itu hanya latar belakang ceritanya Siska. Nah, selepas dijelaskan semuanya, Purnomo pun menyatakan kesiapannya. Siap, Bah. Saya sudah siap. Bagus. Sekarang istirahat saja. Nanti selepas duhur, Abah antar kalian ke tempat ritual agar tahu dulu. Karena ritual nanti malam, kamu akan Abah sucikan lagi di tempat ini. Ucap Abah Kundang. Sukanta, nanti kamu bawa dia ke tempat itu. Baik, Bah, saya sudah paham, ucap Sukanta. Nah, mereka bertiga pun lantas disuruh beristirahat, sedangkan sesaji langsung disuruh disimpan di dapur oleh Abah Kundang. Sekitar jam 2 siang, Sukanta membangunkan Odang dan Purnomo. Lantas langsung dibawa menuju ke lokasi ritual pesugihan nanti. Melewati jalanan setapak turun ke kaki Gunung Galunggung. Lokasinya itu berada di tengah hutan. Melewati sebuah pondok kayak saung. Yang kata Mang Sukanta, saung itu tempat istirahatnya para peziarah. Lalu ketika tiba di lokasi untuk melakukan ritual pesugihan, loh tempatnya bukan kayak tempat keramat. Hanya tebing cadas. Namun walau secara dohir hanya tebing cadas dan bebatuan saja, menurut Mang Sukanta, itu sebenarnya karaton, istana. Istana tempat bersemayamnya Ratu Siluman Berit, Ratu Siluman Tikus Putih, Nyai Ratu Kumalasari. Negaranya Sisobara Sisobari. Bahkan di situ pun ada terlihat bekas-bekas sesaji, dupa, kemenyan, dan sejenisnya. Memperlihatkan kalau memang di situ adalah tempat pemujaan. Selepas menjelaskan semuanya, Mang Sukanta pun mengajak Purnomo dan Odang kembali pulang ke rumahnya Abah Kundang. Selepas tiba kembali di rumah Abah Kundang sekitar jam 5 sore. Bagaimana Sukanta? Sudah kau bawa ke sana? Sudah, Abah. Sudah saya bawa ke tempatnya Nyai Ratu Kumala. Bagus. Nanti jam 8 malam akan Abah mandikan dulu. Nanti kita bersama-sama ke lokasi. Kamu bawa senter. Bawa, Bah. Untuk penerangan sudah kami sediakan, Bah, ucap Odang. Nah, malam harinya pun Pak Purnomo dimandikan oleh Abah Kundang. Sama persis ketika dia dimandikan di rumahnya Mang Sukanta. Telanjang bulat, terus pakai kain kapan. Ritual pemandian itu
Memakan waktu hampir 1 jam lamanya. Jam setengah 10 tepat. Menurut Kang Odang, saat itu pula Abah Kundang memimpin di depan berjalan bersama menuju ke tempat keramat. Berjalan beriringan dengan penerangan cahaya dari senter yang nyalanya kekuningan. Taulah senter zaman dulu tuh, yang dari seng atau besi itu kan. Ketika berjalan mengikuti Abah Kundang, Purnomo sampai geleng kepala. Ini aki-aki tenaganya kuat banget. Dia aja yang masih muda sama si Odang sampai kelelahan ngikutin Abah Kundang. Dang, ini Abah Kundang bukan orang sembarangan ya. Udah tua renta kok kuat banget jalan kakinya. Ya namanya juga dukun, Pak. Orang sakti. Itu katanya salah satu gurunya si Mamang. Gurunya Mang Sukanta. Oh gitu ya. Tapi Dang, apa nggak apa-apa? Katanya nanti saya ditinggal sendiri di situ. Jangan takut, Pak. Karena kami nanti itu istirahat di saung yang tadi. Nungguin Bapak. Kalau ada apa-apa, tentunya kami, saya dan Mang Sukanta, itu nanti langsung datang ke lokasi Bapak. Jangan takut, Pak. Ucap Odang menenangkan Purnomo. Ketika berjalan beriringan ini, di jalanan setapak, Purnomo mulai merasakan nuansa yang berbeda. Sepi, hening, hanya terdengar suara binatang-binatang malam. Cicir dan sejenisnya. Suaranya begitu kencang. Namun, di tengah perjalanan, Purnomo melihat di kejauhan ada 2 sorot nyala kemerahan. Dia ketakutan. 2 sorot cahaya itu layaknya seperti mata. Dia mendekat ke Sukanta. Mang, itu apa, Mang? Oh, itu Maung Galunggung. Jangan takut. Mereka hanya memastikan keamanan kita. Maung Galunggung? Maksudnya? Iya, Maung Siluman. Selepas itu malah terdengar suara Auma. Membuat Sukanta langsung terdiam, termasuk Abah Kundang. Bah, gimana Bah? Gak apa-apa Sukanta. Itu hanya pertanda saja. Para penghuni Galunggung ikut menyaksikan ritual yang akan kita lakukan. Cepat, sepertinya Nyai Ratu Siti Kumala sudah menunggu kita, ucap Abah Kundang. Singkat cerita, tibalah Ani di lokasi. Sesaji yang dibawa langsung diletakkan di bawah tebing cadas. Ditata begitu rapi. Si Odang langsung disuruh membakar arang. Lalu Abah Kundang memulai ritual. Diikuti di belakang Sukanta, Purnomo, dan si Odang. Begitu ritual dibuka oleh Abah Kundang, wah, menurut cerita Kang Odang, suasana jadi begitu menyeramkan. Takut si Odang ini, sampai gemeter. Karena suara auman harimau di kejauhan itu menggema. Membuat bulu kuduk mereka meremang. Mereka ketakutan. Selepas selesai ritual pembukaan dipimpin Abah Kundang, Abah Kundang berbalik ke arah Purnomo dan berkata, "Jang Purnomo, Abah dan yang lain akan meninggalkan Jang Purnomo duduk sendiri di tempat ini. Tapi ingat, apapun yang nanti Jang Purnomo lihat, Jang Purnomo saksikan, jangan sampai menutup mata. Mata harus tetap terbuka. Jangan takut. Ketika makhluk-makhluk aneh datang menampakkan wujud, jangan sampai membuat Jang Purnomo lari dan pergi dari lokasi ini. Ingat, mereka tak akan mencelakakan Jang Purnomo. Hanya menguji keteguhan hati saja. Sekali lagi, jangan sampai goyah, ucap Abah Kundang. Yang lantas selepas itu, Abah Kundang pun meninggalkan Purnomo duduk sendiri menghadap sesaji.
di bawah tebing batu cadas, tempat keraton Ratu Siluman Berit, Ratu Tikus Putih, Nyai Kumalasari. Abah Kundang, Mang Sukanta dan Odang langsung menuju ke saung tempat istirahat. Selepas kepergian mereka bertiga, Purnomo yang duduk sendiri langsung terdiam, matanya hanya menatap ke arah sesaji, sambil di dalam hati bermunajat memanggil Nyai Kumalasari. Malam itu, tak banyak gangguan yang terjadi kepada Purnomo. Hanya suara-suara aneh, tawa perempuan di kejauhan. Hal yang wajar ketika bertapa di tengah hutan di lokasi keramat. Namun memang, malam itu, hembusan angin menerpa tubuh Purnomo yang rasanya begitu berbeda. Ada angin yang terasa hawanya panas di tubuh Purnomo, ada pula angin yang menerpa perbawanya dingin sampai tubuh menggigil. Si Purnomo malam itu kayak orang meriang, menggigil panas dingin akibat terkena hembusan angin. Bau-bau wangi bertebaran. Nah, ketika lewat tengah malam, terdengar suara gemerisik dari belakang Purnomo. Kaget si Purnomo, rombongan tikus datang. Semua tikusnya warna putih. Sebesar-besar pergelangan tangan, mirip seperti si Sobari ketika di rumah Mang Sukanta. Namun ada seekor tikus yang gedenya segede paha orang dewasa. Berjalan diiringi tikus-tikus kecil langsung menuju ke sesaji. Dan ketika tikus besar ini tepat di depan Purnomo, ada seperti mahkota emas yang menempel. Pahamlah Purnomo, itulah si Ratu Siluman Berit, Ratu Siluman Tikus, yang ketika berbalik menatap ke Purnomo, matanya menyala begitu merah. Langsung makan sesajen. Bahkan di depan Purnomo, itu kaki tikus yang bagian depan, kayak tangan manusia, itu buka botol minyak panbo. Lu bayangin tikus buka botol. Ditenggak habis katanya. Wallahu alam ya, akal cuman menyampaikan. Katanya tuh minyak panbo ditenggak sama tuh tikus. Nah, selepas menikmati sesaji, tikus-tikus ini pun langsung pergi dari hadapan Purnomo. Pokoknya tuh sesaji dari mulai jajanan pasar, buah-buahan, degan ijo, habis dilahap tikus. Lalu ketika pagi harinya, Mang Sukanta, Abah Kundang, dan si Odang pun datang ke lokasi Purnomo. Purnomo pun ceritakan semua yang terjadi kepada dirinya semalam. Abah Kundang pun tersenyum. Bagus Jang, bagus. Berarti Nyai Ratu sudah langsung datang dan menerima kehadiran Ujang. Hanya tinggal saja, tinggal tunggu Nyai Ratu Kumala nanti menjemput Jang Purnomo ke istananya untuk melakukan perjanjian. Purnomo pun mengangguk paham. Lantas dari pagi sampai sore di situ ditemani sama Odang. Namun ketika lepas maghrib, barulah ditinggal kembali sendiri. Minyak panbo baru diletakkan pula di situ. Di malam kedua ini Purnomo melanjutkan pertapaannya. Yang memang di malam kedua intensitas gangguan makhluk-makhluk astral semakin menjadi-jadi. Diawali dengan datangnya hembusan angin begitu kencang. Angin panas dan dingin menerpa tubuh Purnomo. Tak sampai di situ saja, Purnomo mendengar suara orang yang begitu riuh dan ramai di sekitar tempat dia duduk bertapa. Suara cekikikan kuntilanak terdengar semakin jelas, seolah terbang mendekat ke arah Purnomo. Bahkan suaranya jelas sekali ada di belakang Purnomo, seolah si kuntilanak hutan Gunung Galunggung
bertengger di atas pepohonan menyaksikan Purnomo, anak cucu Adam yang sedang duduk memuja setan. Auman harimau terdengar pula saat itu. Suara langkah-langkah kaki yang begitu berat menggema mengitari lokasi Purnomo. Sampai sekelebatan-sekelebatan bayangan makhluk halus. Seperti bayangan hitam, putih, kuning, merah berseliweran di sekitaran Purnomo. Itu semua baru hilang ketika menjelang subuh datang. Lanjut ke malam ketiga. Malam puncak ritualnya Purnomo. Selain gangguan di malam pertama dan kedua yang kembali muncul saat itu, di puncaknya, tepat tengah malam, Purnomo mendengar suara iring-iringan manusia seperti yang berbaris mendekat ke arah lokasi Purnomo. Tak sampai itu saja, Purnomo mendengar suara alunan gamelan yang begitu pelan, namun jelas, seolah alunan gamelan yang mengiringi seorang raja keluar dari keratonnya. Saat itulah mata Purnomo terbelalak, karena tiba-tiba di hadapannya sudah ada rombongan perempuan. Seorang perempuan cantik mengenakan mahkota keemasan dengan wajah yang kecantikannya begitu luar biasa. Bahkan artis ibu kota di Jakarta yang sering Purnomo lihat tak sebanding dengan kecantikan perempuan yang hadir malam itu. Cantiknya luar biasa, keanggunannya beratus-ratus kali lipat dari artis Susana yang sering berperan jadi sosok Nyi Blorong di televisi zaman itu. Rasa takut hilang, rasa takjub yang muncul di hati dan pikiran Purnomo. Perempuan itu tersenyum dan memperkenalkan diri, yang ternyata beliaulah sosok Ratu Kumalasari, ratunya siluman berit. Tapi kok nggak ada mirip-miripnya sama tikus. Cantik banget katanya. Dan di belakangnya para dayang-dayang yang mengenakan kemben dan pakaian berwarna kuning keemasan. Singkatnya, Purnomo dituntun berdiri. Lalu pandangan gelap Purnomo tiba-tiba sudah berada di sebuah ruangan kamar yang begitu mewah. Dinding kamarnya terbuat dari emas, bertahtakan intan berlian berwarna-warni berkilauan. Dia sudah dalam posisi duduk di sebuah ranjang kelambu kayu jati berukir yang begitu indah luar biasa. Dia duduk tepat di samping Nyai Kumalasari. Napasnya terasa begitu wangi, wangi minyak panbo. Tubuhnya halus ketika jemari tangan Nyai Ratu Kumalasari memegang tangan Purnomo. Halusnya melebihi halus kulit bayi. Kenyal, kenceng, gak peot kayak nenek-nenek. Purnomo gak bisa berkata-kata saking takjubnya. Lalu sambil mengelum senyum yang begitu indah, Nyai Kumalasari berkata, "Kang Purnomo, kalau Kang Purnomo bersedia menikahi saya, maka apapun yang Kang Purnomo inginkan akan saya berikan. Harta, tahta, wanita, semua akan saya berikan Kang Purnomo. Kang Purnomo bisa menjadi raja di alam manusia. Bergelimang harta, tak akan habis sampai 10 keturunan. Asalkan Kang Purnomo bersedia menikahi saya. Tapi Nyai, saya sudah punya istri. Itu kan istrimu dari bangsa manusia di alam dunia."
aku di alam yang berbeda. Nanti biar si Kundang yang menceritakan semuanya. Nyai, ini tempat apa, Nyai? Ini Istana Kaputren, tempat tinggalku sebagai pemimpin utama para siluman tikus putih. Kalau Kang Purnomo bersedia menikahiku, maka ritual selanjutnya tinggal Kang Purnomo lakukan di rumah saja. Tata caranya tanyakan kepada si Kundang. Untuk sekarang, silahkan Kang Purnomo kembali pulang. Biar para dayang yang mengantarkan Kang Purnomo, ucap Nyai Ratu Kumalasari. Jadi malam itu hanya ada pertemuan dan negosiasi penawaran. Karena ritual selanjutnya harus Purnomo lakukan di rumah kediamannya. Selepas mengutarakan itu, Nyimas Ratu Kumalasari menepuk tangan. Lalu muncul 2 ekor dayang yang mengulum senyum, lalu menundukkan kepala begitu hormat kepada ratu pimpinan mereka, yang lantas menuntun Kundang keluar dari kamar itu menuju ke suatu tempat seperti hutan. 2 dayang itu pun berkata, "Kang Purnomo, silahkan terus berjalan ke depan, menuju ke titik cahaya di depan sana. Kembalilah ke alam manusia," ucap kedua dayang ini. Purnomo pun menurut, walau bingung itu cahaya apa, tapi dia mengikuti perintah saja, berjalan ke arah cahaya, dan begitu masuk, begitu silau. Ketika membuka mata, dia sudah berada kembali di depan tebing cadas menghadap sesaji. Lalu tak lama, Abah Kundang beserta Mang Sukanta dan Odang pun datang memberikan air kepada Purnomo, yang ketika meminum air itu, tubuh Purnomo yang lemas 3 hari 3 malam gak makan langsung bertenaga begitu saja. Lalu dituntun pulang kembali ke rumah Abah Kundang. Di rumah Abah Kundang, Purnomo menceritakan semua pengalamannya dibawa oleh Nyai Ratu Kumalasari. Lalu Abah Kundang pun menyuruh Purnomo untuk melanjutkan ritual di rumahnya, nyajen selama 7 malam. Entah di malam keberapa nanti pasti Nyai Kumala datang untuk melakukan perjanjian akhir sebagai penentu lulus dan tidaknya Purnomo menjadi pemuja di Gunung Galunggung sana. Selepas dijelaskan oleh Abah Kundang dari mulai tek-tek bengek dan yang lainnya, mereka pun diperbolehkan pulang. Sukanta pun pamitan, lalu bersama Odang dan Purnomo kembali pulang ke Ciamis. Odang pun ditugaskan Purnomo untuk membeli keperluan sesaji selama 7 hari. Sedangkan di rumah ketika ditanyai oleh Leni, tak ada satu hal pun yang Purnomo tutupi, dia ceritakan semua. Lalu di rumah itu, Purnomo pun langsung membersihkan gudang, digunakan sebagai kamar untuk ritual. Dan memang ketika ritual dimulai, malam pertama, kedua, ketiga, sampai keempat, itu nggak ada kejadian aneh. Hanya tikus-tikus putih yang berdatangan mengerumuni sesaji yang datang dan perginya entah dari mana, muncul dan hilang begitu tiba-tiba. Barulah di malam kelima, di tengah Purnomo yang duduk bersila terus menghadap sesaji, saat itulah rumah terasa terguncang. Bau wangi minyak tanbo tercium begitu pekat. Dan seketika kamar gudang itu yang dijadikan kamar ritual berubah menjadi kamar Kaputren yang dulu waktu malam ketiga di Galunggung
Purnomo dibawa oleh Nyai Ratu Kumalasari. Dan ketika Purnomo menoleh, Nyai Ratu Kumalasari sudah terbaring di atas ranjang yang begitu indah dengan posisi yang begitu menggiurkan. Menggupaikan tangan dengan senyum yang menawan membuat Purnomo langsung terbetot tertarik berjalan mendekat duduk di samping sang ratu. Sang ratu meminta Purnomo menunggangi dirinya memuaskan nafsunya. Namun ketika Purnomo selepas menanggalkan pakaiannya, baru mau menindih tubuh molek sang ratu siluman berit, siluman tikus, Nyai Kumalasari dengan telunjuk menahan bibir Purnomo. Bagaimana, Kang? Apa Akang bersedia dengan semua persyaratannya? Termasuk tumbal? Iya, Nyi, saya bersedia. Bagus, bagus. Siapa yang kau pilih menjadi tumbal pertamamu? Saat itu pula lah, dengan nada yang tegas tanpa rasa sedih sedikit pun, Purnomo mengatakan dan menyebutkan Siska, anak pertama Leni dari selingkuhannya, sebagai tumbal untuk Nyai Ratu Kumalasari. Nyai Ratu tersenyum lebar dan tertawa merdu. Lantas seketika aksi tunggang menunggang pun terjadi sampai Purnomo tertidur lelap. Dan saat Purnomo bangun, di hadapannya di antara sesaji yang diletakkan semalam, disitulah Purnomo melihat cahaya kekuningan. Ketika didekati, ternyata emas-emas batangan terkena sorotan cahaya lampu. Purnomo bahagia tak terkira, sampai tertawa-tawa, membuat Leni di luar terkejut. Lantas merangsak masuk ke dalam kamar ritual. Disitulah Leni pun matanya terbelalak melihat perhiasan emas batangan dalam genggaman Purnomo suaminya. Ternyata sukses ritualnya Purnomo menjadi pemuja siluman tikus putih saat itu. Hal itu pun dia kabarkan kepada Sukanta dan Odang. Namun sesuai dengan perjanjian, selepas harta diterima, 1 minggu kemudian Siska, anak dari Leni hasil perselingkuhannya, ditemukan sudah terbujur kaku tak bernyawa di dalam kamar tidurnya dengan jasad yang membiru sekujur badannya. Nah, di sini selepas kematian Siska diumumkan kepada warga di kampung itu, semua orang bingung gimana ngurus jenazahnya Neng Siska. Lawang dia kan beda agama. Tapi Purnomo dan Cileni meminta mereka untuk mengebumikan jenazah Neng Siska seperti pada umumnya. Hanya saja memang tidak mengenakan kain kafan, hanya dimasukkan ke dalam peti kayu yang langsung dikebumikan di pemakaman umum kampung itu. Entahlah metode apa yang digunakan, karena kan ya agamanya nggak jelas. Walaupun Konghucu, tapi ya tahu sendiri ini malah muja ke siluman berit gitu. Nah, selepas penguburan jenazah Siska, hanya keluarga Purnomo dan Odanglah, termasuk Sukanta, yang tahu betul kalau sebenarnya Siska matinya itu menjadi tumbal siluman tikus putih. Lalu 40 hari pasca kematian Siska, Purnomo, Leni, dan anak lelaki mereka Jonathan yang baru berusia 10 tahun waktu itu memutuskan untuk kembali ke Jakarta
di mana selepas mendapat kabar kalau situasi sudah aman terkendali, menginjak awal tahun 2000 saat itu, Purnomo pamitan kepada Odang dan Sukanta. Dan sebagai rasa terima kasih kepada Odang, Purnomo mewariskan rumah di kampung itu kepada Odang. Sedangkan sawah dan kebun disuruh dijual dan uangnya nanti dibagi dua oleh Sukanta dan Odang, termasuk untuk Abah Kundang. Karena harta pemberian dari Ratu Kumalasari berpuluh-puluh kali lipat nilainya dari apa yang diberikan Purnomo kepada Odang dan Sukanta. Yang tentunya harga pada waktu itu ya cukup murah. Maka berangkatlah nih Purnomo, Leni, dan Jonathan kembali ke Jakarta. Odang sempat ditawari untuk mengikuti mereka bekerja lagi di sana. Tapi Odang menolak karena dia sudah berniat mau tinggal di kampung, usaha ala kadarnya. Sudah malas untuk ikut merantau lagi seperti dulu. Hal itu pun dimaklumi oleh Purnomo. Namun, selepas Purnomo pamitan balik lagi ke Jakarta, semenjak saat itu pula lah Odang kehilangan jejak entah di mana mantan majikannya saat ini. Bahkan hingga saat cerita ini akan sajikan kepada kalian, Mang Odang hingga detik ini di masa tuanya masih belum bisa bertemu dengan majikan atau anak keturunannya. Dan Kang Odang berharap lewat video ini bisa didengar oleh anak keturunan dari Pak Purnomo, yang berharap suatu saat nanti sebelum Mang Odang menghembuskan napas terakhirnya bisa bertemu dengan keluarga mantan majikannya, sekedar untuk meminta maaf karena sudah ikut andil besar menjerumuskan Purnomo dan Cileni ke jurang nista, jurang dosa, lembah neraka pesugihan di kaki Galunggung sana.